Okay, what do you know about listening? Listening itu denger yang kayak gimana sih? Jadi di listening section di TOEFL itu there are 3 parts. Ada 3 bagian. Part A, Part B, and Part C. Kalau Part A itu dia mengenai short conversation. Jadi percakapan yang pendek aja. Jadi tipsnya di Part A ini, first, you have to focus on the second speaker. Fokus kepada pembicara kedua atau orang kedua. Kira-kira apa yang dia bicarakan. Second, try to get the idea. Idenya ini kira-kira apa? Number 3, choose the very different answer from what you have heard. Lihat pilihan jawabannya, opsinya, yang paling beda dari apa yang kalian dengar. Soalnya seringkali dia itu, si second speaker-nya ini menyiratkan makna implisit yang tidak tersirat. Jadi misalnya dia sebenarnya bete, tapi dia kayak nyindir gitu. Nah, number 4, try to understand the expression, idiom, situation, and tone. Pahami ekspresinya, idiomnya kira-kira dia ngomong apa. Yang paling kedengaran itu tone-nya, nadanya dia itu ngomong itu apakah dia happy, sad, atau dia coba nyindir kayak gitu. That's about part A. Jadi fokus on the second speaker, try to get the idea, choose the very different answer, cari yang jawabannya kira-kira beda dari yang lain, dari yang kalian dengar. And then try to understand the expression. Okay, part B, longer conversation. Jadi, ini percakapannya lebih panjang dari yang part A tadi. Kalau part A cuma paling dua bagian, 2 dialog. Maksudnya dia 2 kali ngomong, kalau longer conversation dia mungkin berkali-kali ngomong, atau 5 atau 6 kali. Number 1, be aware to each question. Amati, waspada kepada tiap pertanyaannya. Soalnya kan satu conversation ini bisa untuk beberapa question. Misalnya question itu teks number 1, teks pertama itu bisa untuk question number 1 until 4 misalnya. Jadi kalian harus amati dan dengarkan benar-benar teksnya. Second, understand what the topic is talking about. Pahami kira-kira topiknya itu bicara tentang apa. Itu kalian bisa lihat sekilas dari daftar pilihan jawabannya, opsinya. Oh kira-kira kalian bisa ambil kesimpulan, oh kira-kira dia ini ngomong tentang school, or misalnya tentang sains, tentang mata kuliah apa yang mau diambil. Third, analyze where the conversation take place, whom they talk about, and the time. Sambil kalian dengar tuh, kalian sambil menganalisa, kira-kira conversation ini di mana sih? Di kampus, apa di rumah, atau di restoran? Whom they talk about itu dengan siapa? Kira-kira dengan siapa? Apa dengan dosen, dengan pelayan, dengan teman, atau dengan orang tua? And the time.
Kira-kira mereka tuh kapan kalau di kampus? Apakah pagi, siang, sore? Number 4, try to understand the expression, idiom, situation, and tone. Sama kayak yang part A tadi. Jadi kalian harus dengar benar-benar tone-nya yang terutama. Dia itu apakah dia suasana hatinya gimana, senang, sedih, atau dia sedang bad mood. Kalian bisa dengarkan dari tone-nya. Part C ini monolog. Jadi lebih panjang lagi. Ini bukan conversation, ini satu orang aja ngomong. Ini biasanya buat question number 1 until 5. Pokoknya paling nggak 4 atau 5 pertanyaan untuk satu monolog ini. Number 1, tipsnya, try to find the keyword on the answer choice. Nah, lihat kira-kira keyword kata kuncinya dalam pilihan jawabannya. Itu yang bisa membimbing kalian untuk tahu, oh ini topiknya tentang apa. And then focus on the first sentence. Fokus dengarkan apa yang pertama kali dia omongin. Karena itu biasanya the main idea-nya. Ide pokok topik dari monolog itu apa. Number 3, be focused and apply 5W1H. Jadi 5W1H. What, itu apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan. Where, kira-kira di mana beliau atau siapapun itu si pembicara itu ngomong. Who, pembicara itu siapa sih yang ngomong itu, apakah dia profesor atau dia seorang artis atau seniman. When, ini kapan dia ngomong itu. Which and how. Which itu yang mana sih? And how ini bagaimana cara dia nyampaikan atau bagaimana dia mendeskripsikan sesuatu yang ada dalam monolog itu. Number 4, make a conclusion based on what you have heard. Bikin kesimpulan sendiri. Setelah selesai dia ngomong, kira-kira kesimpulannya apa ya? Kalian bisa pikirkan itu sambil kalian mendengarkan. Okay, any question about part A, B, and C? Kalau sempat bisa dicatat atau dipoto atau di screenshot. Ini part A-nya. Part B. Part C. Okay, any question before we start to try? Udah jelas ya? If you don't have question, let's start. Okay, kita mulai ya. Number 1. What will the woman probably do? Okay, once again. Nggak ada suaranya, Men.
Okay, what is the answer? A, B, C, or D? Nggak ada suara itu ya, Mem. Oh, nggak ada ya? Yes. Oke, coba lagi. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. What will the woman probably do? Udah ada kedengaran nggak? Volumenya bisa agak digedein nggak, Mem? Ini udah 100. Oh, Oke, tapi ada kedengaran suaranya. sudah sih, Mem. Oke, kita coba perbesar lagi ya. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Ya sudah, ini udah saya set, tapi kayaknya masih. Saya bingung di mana lagi ngesetnya. Volumenya udah 100%. Bisa dibaca ya slide-nya. Yang part E-nya. Di akhir ini ada source-nya di mana saya ngambil. I take this from this one. Jadi kalian bisa sambil latihan di alamat itu. Kelihatan nggak? Loh. Yes, I can see.
Jadi bisa dicek di www.its.org. Atau nanti saya share slide-nya ya. Bisa ya share kemana nih? Oh, banyak yang baru hadir. Saya share slide-nya di chat ya. Sama yang tadi, reading. Kalian bisa sambil baca-baca. Okay, any question? About our topic, listening. Jadi satu tips juga yang bisa kalian ikuti, tapi ini belum mutlak benar. Tapi ada benernya, ada enggaknya. Jadi dulu waktu saya di kampus sama almarhumah dosen saya, waktu listening beliau bilang gini, when you in doubt, kalau kalian ragu, nggak tahu kan udah waktunya mepet, nggak ngerti apa yang diomongin, terus nggak tahu mau jawab apa, choose the longest answer choice. Jadi pilih aja pilihan jawaban yang paling panjang. Misalnya dari ABCD itu yang paling panjang itu yang C. Kalian lingkarin atau pilih aja yang itu. Ada beberapa yang benar, tapi ada juga yang salah. Jadi nggak semutlak benar, nggak 100% benar, tapi bisa kalian coba kalau kalian udah pepet waktunya. Jadi yang perlu diingat kalau nanti tes TOEFL itu jangan ada jawaban yang kosong. Kalian nggak ngerti, isi aja. Pilih aja A, B, C, or D. Siapa tahu yang kalian pilih itu benar. Okay, do you have any question? Materinya udah saya share ya di chat. If you don't have any question, that's for our section today, listening. Okay, thank you for joining and see you.